ke kami. Nanti kita akan invite ulang mahasiswa yang belum mendapatkan email invitasi dari Coursera. Oke, itu sedikit gambaran buat teman-teman mahasiswa dan PIC di tiap kampus daerah, fakultas, dan kampus mitra. Nah, selanjutnya eh, saya ingin men-share lagi terkait dengan bagaimana selanjutnya mahasiswa belajar. Nah, ketika mahasiswa eh, sudah menerima email invitasi dari Coursera, kemudian mereka join ke dalam program tersebut, kemudian mereka masuk ke halaman Coursera, maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Ini logonya pastikan sudah UPI. Nah, di sini di Suite 2 atau di titik 9 ini ada informasi program yang sudah di-assign kepada teman-teman mahasiswa. Nah, nanti otomatis di tampilan mahasiswa itu akan ada dua program yang ter-assign, yaitu course wajib PPDKM dan course PPDKM di tiap fakultas atau kampus daerah atau perguruan tinggi mitra. Jadi hanya ada dua program yang ada di sini dan nanti teman-teman mahasiswa bisa mengakses kedua program itu. Misalkan saya akan mengakses ke course wajib PPDKM. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada dua learning pathway yang harus teman-teman lalui. Yang pertama adalah AI literasi program dan yang kedua adalah kewirausahaan. Nah, di tiap dua program ini itu ada beberapa course di dalamnya. Nah, misal kita coba masuk ke AI atau nanti kita coba masuk ke eh, kewirausahaan atau entrepreneurship. Nanti pada saat pertama kali belum terenroll, tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa cukup klik tombol enroll in learning path, tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa course yang harus dikerjakan. Atau kalau di AI, ini tampilannya begini. Ini bisa kita masuk ke learning path-nya. Nah, jadi untuk AI itu ada 12 course yang harus teman-teman selesaikan. Sedangkan untuk entrepreneurship ada 17 course yang harus dikerjakan. Sebagai informasi, untuk satu course itu bisa diselesaikan. Ada yang butuh waktu 1 hari, 2 hari, ada yang seminggu. Itu nanti tergantung dari kecepatan teman-teman semua. Jadi ada beberapa teman di UPI itu baru beberapa hari daftar itu sudah bisa menyelesaikan 7 course AI ataupun mata course-course yang lainnya. Nah, ini misalkan kita masuk ke course Generative AI for Everyone. Nah, nanti akan mulai muncul tampilan learning object materialnya. Di sini ada beberapa video yang harus teman-teman lihat, pelajari, cermati, karena nanti di beberapa topik ataupun modul ataupun minggu itu ada tugas ataupun ada semacam penilaian yang harus diselesaikan. Nah, misalkan seperti ini.
Di bawah ada transkripnya dalam bahasa Inggris, atau kita juga bisa memilihnya dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau teman-teman ingin belajar fokus bahasa Inggris, saya sarankan menggunakan transkrip bahasa Inggris. Sehingga mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar banyak eh, terkait bahasanya juga. Atau di sini juga teman-teman bisa memberikan catatan dengan cara meng-highlight atau menyimpan catatan. Ini nanti warnanya akan di-highlight menjadi warna biru seperti ini. Jadi di menit-menit keberapa saja misalkan ada topik ataupun materi yang menurut teman-teman penting itu bisa di-highlight atau disimpan catatannya. Sehingga nanti ini akan membantu menguatkan materi ataupun menyelesaikan tugas-tugas yang nanti akan diberikan dalam course tersebut. Atau si videonya juga bisa di-download berikut dengan subtitlenya. Nah, ini terkait materi yang disampaikan di Generative AI. Nah, jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa, ini nanti dipastikan untuk course wajib PPDKM itu mohon diambil semuanya. Untuk AI ada 12 course, untuk kewirausahaan ada 17. Nah, lalu jika ini sudah selesai ataupun ingin beralih ke course yang lain, yang ada di fakultas ataupun di kampus mitra atau di kampus daerah, itu nanti tinggal dipilih saja pada course yang, sorry, pada program yang ada di bagian yang ini. Nah, maka nanti kita akan masuk ke eh, program yang diperuntukkan di fakultas atau di kampus daerah atau di perguruan tinggi mitra. Nanti course-course-nya itu sudah disediakan oleh PIC masing-masing di tiap fakultas, di tiap-tiap kampus daerah, di tiap-tiap kampus mitra. Itu course-nya itu disesuaikan dengan mata kuliah yang nanti akan dikonversikan. Adapun nanti kalau misalkan mata kuliah wajib, course wajib dan course khusus yang sudah disediakan oleh prodi itu sudah diambil semua, nanti teman-teman mahasiswa juga bisa mengambil course yang lainnya sebagai pengayaan. Betul tadi seperti yang disampaikan Pak Ridwan, ada 13.000 lebih bahkan course yang tersedia di Coursera ini yang bisa diambil secara gratis. Jadi kalau misalkan teman-teman harus mengeluarkan biaya untuk satu course, ini sebagai informasi rata-rata 500 sampai 700 ribu untuk satu course saja. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman diberikan gratis, tinggal dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa yang sudah dikeluarkan oleh rakyat melalui pajak itu sudah dibayarkan untuk course yang dinikmati oleh teman-teman sekarang saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan kemudian sekali lagi nanti mohon teman-teman itu agar memanfaatkan sebaik-baiknya dan pesan untuk Bapak Ibu di PIC mohon nanti selalu dimonitor keaktifan si mahasiswanya. Jadi si mahasiswanya itu bisa kita monitor. Misalkan di sini ini Akendi Nur Rahman itu dia gabung dari 29 Januari 2025 dia sudah gabung di 10 course dan sudah menyelesaikan 8 course yang ada di sana. Kemudian ada Pak Rahman Irsyad. Pak, Sudah coba Pak itu ada nggak tuh? Ada hadir nggak Akendi dan Fadlur Rahman tuh? Coba sambil dicek. Akendi, hadir Akendi? Hadir Bapak. Alhamdulillah. Ah, kalau Fadlur Rahman Irsad juga ada? Hadir Pak. Oke. Ah, Bagus ya. ya ini kalau kita lihat, misalkan Akendi, wah mantap ini. Supervised Machine Learning Regression.
Tool for Exploratory Data Analysis in Business. Nah, jadi ini dapat dimonitor oleh Bapak Ibu PIC, ketuntasan belajar si mahasiswanya. Nah, nanti mohon bagi mahasiswa yang tidak aktif untuk selalu diingatkan oleh PIC atau PJ-nya. Dan jika masih tidak aktif juga dapat diganti oleh mahasiswa yang lain. Oke, kurang lebih itu Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sebagai gambaran terkait program PPDKM melalui Coursera. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ridwan untuk melanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi, saya mau testimoni dulu dari Akendi dan Fadur Rahman tadi yang sudah di pick begitu ya, random pick oleh Pak Yana terkait dengan experience nih. Tadi saya lihat Akendi sudah mengakses 10 course ya, kemudian Fadur Rahman sudah 5 course. Nah, saya minta testimoninya nih, karena terus terang saya juga belum pernah sebanyak itu akses course-nya, khususnya dalam konteks program ini. Mana Akendi dulu? Saya minta Akendi. Ada Akendi? Ya, hadir Bapak. Oke. Akendi, gimana? Ininya. Mana Akendi itu di mana ininya? Oh, ini dia nih. Saya coba pin di tampilan saya di pin. Akendi, halo? Akendi Nurrohman, bagaimana testimoni pelaksanaan sejauh ini? Baru berapa hari berarti akses? Untuk pendaftarannya itu tanggal 25 Januari ya kalau tidak salah. Kemudian pertama bisa akses course-nya kapan? Di tanggal 26 kalau tidak salah. Oh, besoknya. Oke. Terus dari tanggal 26 sampai sekarang, setiap hari berapa berapa jam, berapa menit akses Coursera? Kadang tuh tidak pasti ya kalau saya. Kadang juga dari siang sampai malam, kadang cuma malam. Tergantung sama aktivitas juga kalau dari sayanya. Memang aktivitas selain kuliah sekarang ngapain berarti? Ini kebetulan kan saya di kampung ya waktu kemarin di Januari, jadi ya sambil bantu orang tua di situ. Oh, luar biasa. Oke. Boleh tahu kampungnya di mana, Pak Kendi? Di Wonogiri, Jawa Tengah. Oh, bakso ya, Wonogiri ini. Iya, betul. Luar biasa. Nanti datang lagi ke sini bisa bawa oleh-oleh bakso Wonogiri untuk PIC-nya, nggak usah untuk saya, untuk PIC-nya dari FMIPA ya, dari FPMIPA. Oke, terima kasih Akendi. Jadi bahkan Akendi sudah bisa melakukan pembelajaran ini dari Wonogiri ya. Berarti tidak harus selalu di Bandung lah begitu. Dari Wonogiri pun pembelajaran bisa diakses. Terima kasih Akendi. Yang kedua tadi Fadul Rahman. Ya, Fadul Pak. Rahman. Oke, Fadul Rahman. eh Mana Fadul Rahman? Di saya belum muncul nih. Fadul Rahman dari prodi apa Fadul Rahman? Dari jurusan Mekatronika dan Kecerdasan Buatan, Pak. Berarti dari Kampus eh, UPI Purwakarta. Purwakarta, Purwakarta ya. Ya, Rumah asli di Purwakarta. enggak, Pak. Saya di Bogor. Oh, ini sekarang di Purwakarta atau di Bogor? Sekarang lagi di Bogor, Pak. Lagi di rumah ini. Oke, sedang di rumah ya. Nah, ini berarti Fadul Rahman memanfaatkan privilege-nya untuk tetap di rumah, eh, apa namanya, sambil mengakses Coursera. Berapa banyak akses setiap hari, Fadul Rahman? Sebenarnya saya nargetin dua sih, Pak. Cuman kadang eh, kalau lagi nggak kepegang satu, paling satu hari satu modul gitu sih, Pak. Satu modul Tergantung atau satu ininya sih. course? Eh, satu course maksud saya. Salah. Wah, cepat selesai dong. Kalau satu hari satu course bisa cepat selesai itu. Ada berapa total course? Sudah dihitung belum? Sudah dilihat belum? Kira-kira saya harus menyelesaikan berapa puluh atau berapa ratus course? Saya belum belum ngitung sejauh itu sih, Pak. Oke, 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 oke. Nice. Tapi tadi saya lihat sudah akses 5, berarti setidaknya targetnya sudah masih terjaga ya. Satu hari satu course, berarti sudah 5 hari kurang lebih akses. Iya, Pak. Oke, nice.
Baik, terima kasih untuk Akendi dan Fadur Rahman. Dari teman-teman yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mangga silahkan raise hand untuk yang raise hand dulu. Untuk yang raise hand dulu, saya buka kesempatan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ini ada dari FPB, eh, Rido Alfirdausi. Oke, mangga, Rido. Baik, Bapak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Kebetulan saya di data di PIC, terutama di FEB itu tidak terdaftar gitu, Pak, di learning course-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya mengalami kendala, Pak, di bagian verifikasi, sekiranya untuk solusinya bagaimana ya, Pak ya? Jadi untuk email invitation-nya sudah ada, sudah dikirimkan, cuman mm-mm. pada saat saya ingin melakukan verifikasi, itu tidak bisa terverifikasi, Pak. Dan Oke. Nah, tampilannya munculnya maaf, sepertinya Anda menemukan halaman yang tidak ada atau URL salah ketik secara tidak disengaja. oke, jadi gini, saya pastikan, saya harus make sure clear dulu. Teman-teman, pastikan teman-teman posisi sedang login di komputer yang emailnya itu email yang didaftarkan. Jadi kalau teman-teman punya lebih dari satu email, pastikan email yang sedang aktif di tab itu, di apa namanya, di browser yang digunakan itu adalah email yang teman-teman daftarkan. Karena kalau teman-teman yang aktif di emailnya, di tab itu atau di browser itu adalah email yang lain, pasti tidak akan bisa masuk. Jadi itu dulu yang pertama. Kalau itu sudah, kalau itu sudah aman, sudah sama persis dengan email yang kita gunakan, eh, mohon bisa di screenshotkan permasalahan tersebut disampaikan ke PIC. PIC FPEB itu kalau tidak salah FPSD FPEB. FPEB, Pak. FPEB itu ada Bukasi Akademik ya, Bukasi Akmawa. Boleh silahkan disampaikan ke salah satu PIC-nya. Nanti PIC bisa komunikasi dengan kita untuk bahas teknis lebih spesifiknya. Gitu ya, Ridho ya. Baik, terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Berikutnya, oh ini pada menghilang dari raise hand-nya. Ada lagi raise hand yang lain? Pak Kadip bisa bicara Pak Kadip? Oh, siap, siap, siap. Nih ada Prof Yani dulu nih. Enggak, Saya Prof ingin Yani, ingin memastikan saya Pak. silakan, Ya, silakan ingin Prof Yani. memastikan saja yang semua masuk ini sudah punya mata kuliahnya udah pasti ya yang akan dikonversi. Sudah terdata maksud saya. Seharusnya sih demikian, karena di form Excel yang saya minta kemarin juga ada daftar mata kuliah yang akan dikonversi. Iya, maka kalau emang itu aman bagi bagi saya karena kan jangan sampai misalnya ikutan Coursera tetapi mereka lupa IRS, lupa hanya berapa Ah, SKS gitu kan betul, ya. betul, Nah, betul. jadi ketika ada nilai keluar mau menaruh nilai di mana ini karena Ah, mereka betul. kuliah. Teman-teman, ini pesan yang luar biasa berharga nih mengingatkan, jangan Ya, lupa kontrak kuliah tetap harus dilakukan. ya, Jadi yang jangan lupa keduanya kontrak kuliah tetap harus dilakukan. menghadap ke prodi dan ke dosen, ke dosen mengampu mata kuliah yang dikonversi izin ya bersama-sama dengan ketua prodi bahwa jangan sampai gini sudah beres kontrak dianggap tidak hadir di perkuliahan. Perkuliahan, betul, betul, Nah, betul, jadi betul. memang sudah dikasih tahu bahwa ini ya, ikutan MBKM tanda kutip Persera begitu dan mau nanti nilainya akan kami apa namanya bukti bukti bahwa kami mengikuti adalah nih tumpukan sertifikat yang telah di kami dapatkan. Betul. Betul. Hatur nuhun Prof Yani sudah Ya. mengingatkan. Jadi Nuhun. jangan lupa tadi kata Prof Yani yang pertama harus kontrak kuliah, yang kedua di mata kuliah yang dikontrak kita harus kulonewun dulu, harus permisi dulu. Istilah Sundanya harus sasaduk lah begitu ya. Ya. Bahwa kita tidak akan ikut aktivitas perkuliahan reguler karena ikut MBKM, PPDKM Coursera. Hatur nuhun Prof Yani. Nuhun. Karena tadi ada yang sudah raise hand, apakah dari IP Garut atau dari UPI atau dari Unsil? Tadi saya lihat ada yang sudah raise hand. Atau tidak ada? Kalau sudah tidak ada yang raise, ini silakan. Akendi. Kenapa Akendi? Ini teman saya nanya, Pak.
Jadi Nggak tanya ada langsung. yang udah terlanjur ngenrol semua ini kursus di modul itu nasibnya gimana ya Pak kurang lebihnya? Maksudnya gimana? Jadi kan di tiap kayak di PPDM wajib itu kan ada 12 dan 17 kursus ya Pak. Nah itu udah Oke. terlanjur di enroll semua dan itu kan tugasnya kan lumayan tenggatnya itu ya. Kurang lebih gimana ya Pak nantinya? Diikuti saja karena sudah di-enroll. Ya diselesaikan satu persatu. Diselesaikan satu persatu. Diselesaikan satu persatu. Karena memang itu yang kalau yang di PPDKM wajib itu berapa sih Pak Yana? Tadi teh bentar nih saya Yang coba lihat AI dulu. literasi itu 12 Ya. dan yang kewirausahaan 17. Nah, itu semua course-nya memang harus diikuti semua. Khusus untuk dua program itu adalah dua program yang dalam tanda kutip sepertinya paling apa ya kalau istilah Sundanya tuh mundal. Bahasa Indonesianya apa Pak Yana ya? Kalau mundal teh padat lah, Berbobot. berbobot lah ya betul, Cuma mungkin paling mungkin berbobot. maksudnya Pak Ridwan, mungkin maksud Akendi itu temannya itu dia mengenroll semua course, sementara itu ada limit batasan waktu untuk pengerjaan tugasnya, misalkan. Oh, oke 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 oke. Mangga mungkin Pak Yana nih ada saran nggak nih kira-kira bagaimana tuh solusinya untuk masalah temannya Akendi yang tidak menanyakan langsung permasalahannya. Sarannya Lewat. sementara diselesaikan. Jadi Ya. terkait tugas-tugasnya itu mohon dikerjakan. Tetapi yang saya lihat itu kan si tugasnya itu bisa itu ya apa? Attempt-nya itu tidak dibatasi begitu. Jadi bisa Hmm. dilakukan berkali-kali. Jadi misalkan pada kesempatan pertama gagal, kedua mungkin bisa lebih baik lagi lah. Yang penting passing grade-nya itu dapat dilampaui oleh si mahasiswa. Ya, jadi saran-saran Pak Yana nih dari kasus temennya Akendi, teman-teman untuk course-nya itu diaksesnya satu persatu. Jangan semuanya diklik, langsung di-enroll semuanya. Jadi sebaiknya ikuti sesuai urutan yang disampaikan. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah itu urutan itu memang sudah dirancang sesuai dengan ada sequential materinya, ada yang sekuensial tingkat kesulitannya. Jadi ada yang ditaruh sengaja project itu di bagian akhir untuk bisa melakukan project itu. Pengetahuan dari course-course sebelumnya itu akan sangat membantu. Jadi saran kami bisa untuk di apa namanya di diikuti pathway-nya gitu ya urutannya supaya tadi diselesaikan satu persatu. Tadi apa Fadlur Rahman ya? Eh, Fadlur Rahman tadi kan targetnya sehari satu course tuh. Kan satu course tuh ada yang bisa selesai setengah jam, ada yang bisa selesai 2 jam, ada yang harus 4 jam. Nah, itu bermacam-macam. Tapi diikuti saja gitu. Satu course itu diselesaikan. Ikutin nanti course berikutnya, nanti course berikutnya. Kemudian ini Pak Yana nih, sepertinya Rofi sudah mengangkat tangan karena Rofi ini di chat juga ada. Oh ya. Ini juga mengangkat tangan nih. Rofi, mangga silahkan bisa disampaikan langsung. Nggak teknis ini sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya Ratu Fitriani dari Universitas Majalengka. Kebetulan saya tuh udah mulai mengerjakan tugasnya dan mengerjakan tugasnya. Tetapi setelah mengerjakan tugas, di nilainya tuh masih kosong tuh Pak, nggak muncul. Itu bagaimana ya Pak? Saya masih kebingungan dari sisi tugas sama nilai. Nilainya tidak muncul. Terima kasih. Iya Pak, masih kosong. Tapi jawabannya mah udah benar semua itu. Kok bisa tahu benar semua? Berarti kan Eh, harusnya kan sudah selesai. ada Yang gini, di bagian Neng, itu sertifikatnya bisa diambil nggak? enggak per modul Pak, kan ada 2 modul, terus habis 2 modul itu tuh ada tugas dulu yang kewirausahaan. Oke. Nanti kita gini. eh
Rofi bisa disampaikan screenshotnya saja, nanti disampaikan ke PIC, nanti PIC yang komunikasi dengan kita di grup, supaya ini juga jadi apa namanya, jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Ini informasi tambahan nih untuk teman-teman semua ya. Eh, dalam hal pengelolaan program ini kita sama-sama belajar, karena ini edisi pertama. Kita ini edisi pertama. Edisi pertama, sehingga experience-nya betul-betul baru semua. Jadi kita akan coba tangani secara hati-hati. Kalau hal-hal yang sekiranya kita tidak terlalu yakin apa sebetulnya masalahnya. Nah, jadi termasuk untuk yang Rofi ini, silahkan di screenshot kendalanya yang tadi apa namanya, katanya sudah selesai tapi tidak muncul nilainya itu, boleh di screenshot, kemudian dikirimkan ke grup. Nanti kalau memang diperlukan, saya dan Pak Yana bisa menyampaikan permasalahan ini ke perwakilan Coursera orang Singapura begitu. Ya ngomongnya harus pakai bahasa Inggris, tapi nanti kita bisa cobalah. Jadi jangan khawatir, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Insya Allah kita akan coba jembatani setiap masalah yang teman-teman hadapi. Baik, begitu ya, Rofi ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, turnuhun. Rofi ini Majalengka di Unma, Majalengkanya di mana, Neng? Iya, di Unmul, di Majalah. Di Majalengkanya, di Majalengka, Majalengkanya. Iya, di kota. Oke, oke, oke. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal ya, karena setahu saya Majalengka daerah selatan agak lumayan sinyalnya berdinamika lah begitu. Mudah-mudahan aman. Baik, teman-teman, kita sudah pas jam 15. Kalau sekiranya masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saran saya kita bisa manfaatkan jalur PIC dan PJ begitu ya. Apakah ke PIC atau mau ke PJ, mangga. Nanti mohon Bapak Ibu PIC dan PJ bisa menyampaikan keluh kesah ataupun kendala yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa eh, ke dalam grup. Nah, sehingga apa namanya, kita bisa selesaikan sama-sama. Saya pikir demikian. Eh, Prof. Yani, barangkali ada lagi yang ingin disampaikan? Itu cukup ya. Cuma saling ini aja. Ada pemantauan nanti Pak Yana ya terkait dengan kemajuannya ya. Kan ini kan Ya, saya nanya satu kasus saja mungkin satu satu mahasiswa apa berapa jumlah course yang rata-ratanya berapa Pak? Ada 30 eh, course dari 20 SKS? sepertinya akan lebih, Pak. Karena untuk yang literasi AI dan entrepreneurship saja itu sudah 29 course. Oh, ya. Dua mata kuliah itu makanya tadi saya bilang itu yang paling berbobot lah begitu. Untuk yang Iya, mata kuliah lainnya tidak seberbobot itu. itu Paling ya. satu mata kuliah 5 course begitu, 6 course. Ini yang Ada paling yang sampai berbobot. 100 course Saya lebih duga kan? seharusnya, 40 ya. saya duga seharusnya ada. Kita belum hitung betul, Pak Rofiani. Iya. Ya itu ya untuk mahasiswa tolong ya betul-betul diperhatikan karena kan banyak nih yang harus dikerjakan itu satu-satu. Mau paralel atau satu-satu. Biasanya sih paralel ya bagusnya sih strateginya Pak. Kan bosen ya hiji-hiji banyak. Kemudian ada Kalau tadi kendalanya, Prof, ini kalau paralel itu ada deadline-nya, beberapa course ada deadline. Jadi perlu dikhawatirkan bermasalah. Jadi memang sebaiknya satu-satu. kalau deadline-nya lebih berarti tidak lulus hitung saja. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Ini Nah, bagaimana konsekuensinya sedang kita pelajari. jadi maksudnya kalau kasih waktu hanya 10 jam, lebih dari 10 jam berarti itu nggak Enggak bisa sih ditunda. sepertinya. Enggak sih, Bisa ditunda sepertinya kan? nggak sampai 10 jam harus langsung selesai kayaknya. Ada yang beberapa Iya. hitungannya mungkin harian. Ya ketika tidak akses nggak dihitung jamnya merenya.
Dihitung lah tentu, karena biasanya hari deadline-nya tuh di hari waktunya tuh di jam spesifik hari tertentu. Oh, harus tentu. Enggak, kalau main sepak bola mah waktu out, bolnya out kan tadi. Ini peraturan FIFA yang lama, Pak. Jadi Gitu. bolanya out Di, mesti dihitung. di, ya udahlah diatur-atur aja sama mahasiswa Yap, ya. kita coba kita sama-sama pelajari. Kita juga nanti koordinasi dengan Belmawa terkait dengan perkembangan yang teman-teman mahasiswa ada. Kami ucapkan terima kasih. Mohon pertanyaan diinventarisir teman-teman dan eh, apa namanya disampaikan ke PIC atau ke PJ di kampus masing-masing. Untuk yang belum ada programnya juga belum aktif, maka silahkan ditanyakan ke PIC dan ke PJ-nya masing-masing terkait dengan program yang masih kosong ya, dalam tanda kutip kalau yang masih kosong, kalau yang belum lengkap ya boleh juga ditanyakan ke PIC. Semoga teman-teman beroleh manfaat dan yang juga tidak kalah penting, semoga teman-teman have fun menyelesaikan program PPDKM Coursera ini, terus berkomunikasi, kita doakan mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih. Uh, Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Insya Allah nanti rekaman video pertemuan hari ini akan di-share lewat YouTube. Jadi yang tidak ikut boleh disimak ulang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan terus berkomunikasi ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, hatur nuhun semuanya. Sehat-sehat semua. Atur nuhun, Pak. Hatur nuhun. Izin bertanya ke Pak, itu apakah berpengaruh cepat tanggal dari yang coachnya kemarin saya waktu untuk minta internet. Nah,